Tes proyektif adalah sebuah metode tes yang bertujuan untuk mengungkapkan kepribadian menggunakan media atau materi sebagai tempat untuk memproyeksikan dorongan, perasaan, atau sentimen seseorang. Adapun macam dari tes proyektif adalah menggunakan asosiatif teknik, construction procedure, completion task, choice of ordering device, dan expressive method. Tes proyektif yang ditemukan pertama kali adalah tes berjenis asosiatif teknik dengan bentuk asosiasi kata. Tes ini ditemukan oleh Francis Galton pada tahun 1800-an. Tes asosiasi kata mampu memicu terjadinya evakuasi alam bawah sadar sehingga mampu atau kadang-kadang mempengaruhi keinginan sadar. Tes yang ditemukan Galton ini berkaitan dengan konsep psikoanalisis Freud. Dalam bukunya yang berjudul The Anxiety Neurosis, ia mengemukakan bahwa Psyche mengembangkan neurosis kecemasan saat merasakan ketidakseimbangan dalam menguasai kegairahan atau seksual yang muncul ke dunia luar. Ide Galton dilanjutkan oleh Wundt dan Kraepelin. Ide Galton yang dilanjutkan oleh Wundt dan Kraepelin akhirnya berhasil direalisasikan oleh Carl Jung. Tahun 1910, Carl Jung berhasil membuat tes yang terdiri dari 100 kata stimulus. Untuk setiap katanya, subjek harus menjawab secepat mungkin dengan kata pertama yang muncul di benak mereka. Masih di tahun yang sama, Ken Arosanoff juga memberi metode asosiasi rasa khas Amerika dengan mentabulasi reaksi 1000 subjek normal ke daftar 100 kata stimulus. Tes ini dirancang sebagai instrumen penyaringan psikiatri, akan tetapi tes asosiasi kata ini ditolak seiring timbulnya variasi respons dari tiap tingkat sosial ekonomi, usia, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya yang berkembang adalah tes menggunakan gambar oleh Hermann Rorschach pada tahun 1921. Ia mengembangkan tes kepribadian ini dengan menggunakan noda tinta. Pada tes ini, disediakan gambar ambigu dari noda tinta, kemudian pasien akan diminta untuk mendeskripsikan hal apa yang pertama kali muncul di otaknya. Tes ini memiliki pendekatan yang berfokus untuk mengungkapkan konflik terdalam mereka secara tidak sadar ketika ingin menanggapi rangsangan yang ambigu. Tahun 1935, Morgan dan Murray mengembangkan tes Rorschach untuk mengungkapkan cara kerja terdalam dari subjek abnormal. Mereka menggunakan TAT sebagai instrumen untuk mempelajari kepribadian normal. TAT merupakan serangkaian gambar yang menggambarkan interaksi yang ambigu. Subjek diperlihatkan gambar dan disuruh mengarang cerita sedramatis mungkin untuk mengetahui perasaan dan pikiran serta menggambarkan masa lalu, sekarang, dan masa depan dari dalam gambar. Pada tahun 1928, Payne menemukan jenis tes completion task. Payne mengembangkan teknik penyelesaian kalimat. Ada banyak ekstensi dan variasi pada teknik ini. Subjek diberi suatu kalimat dan diminta untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Tes dengan jenis expressive method dikembangkan oleh Goodenough pada tahun 1926. Goodenough mengembangkan salah satu tes bernama tes Drawman atau DAM. DAM merupakan tes individual yang bertujuan untuk memprediksi kognitif anak dilihat dari hasil gambarnya. Detail dan akurasi dari sesuatu yang digambar, katanya menunjukkan tingkat kematangan intelektual anak. Tes ini diperuntukkan untuk anak 3-10 tahun. Pada tahun 1948, John Bach mengembangkan tes proyektif yaitu House Tree Person atau HTP. Mirip dengan tes DAM, tapi sedikit lebih standar dan terstruktur. HTP adalah tes proyektif yang digunakan untuk mengungkapkan karakteristik kepribadian dengan menggunakan gambar rumah, pohon, dan seseorang. Dari dua jenis ekspresif tes yang ada, Machover mengembangkan tes yang bernama Draw a Person atau DAP, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kepribadian dengan cara meminta individu untuk menggambar orang. Berdasarkan dari observasi klinis dan penilaian intuitif, Machover mengembangkan beberapa hipotesis. Misal, ukuran gambar akan berkaitan dengan tingkat self-esteem seseorang dan penempatan gambar dalam kertas akan merefleksikan suasana hati seseorang. Tes Yondi pada tahun 1935 adalah salah satu tes proyeksi paling aneh. Tes ini dikenal juga sebagai analisis nasib manusia. Tes ini dirancang untuk memperoleh informasi tentang kepribadian dan naluri terdalam orang tersebut. Tekniknya tidak bisa lebih sederhana, yaitu pasien harus memilih wajah berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Pada tahun 1949, Derry mengimpor tes ke Amerika Serikat dan mengubah alasannya. Ia tidak memperdebatkan penjelasan genetik resesif tentang pilihan gambar, tetapi menjelaskan preferensi tersebut atas dasar identifikasi tidak sadar dengan karakteristik pasien yang difoto. Ini adalah dasar teoritis yang lebih cocok untuk pengujian daripada teori genetik Yondi yang meragukan.